Di sini saya sepakat nih. Ya, ini pidato ini saya sepakat ini. Terutama Syekhul Mahad, Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Waduh. Menurut saya layak jadi presiden. Waduh, meriah. Tepuk tangannya langsung meriah. Oke, siapa orang yang sesat itu? Siapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa. Oke, siapa yang sesat itu? Yang pertama, buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan lagi kepada pidatonya orang UIN atau UIN yang diundang ke Al Zaitun. Kok UIN ini seperti kaki tangannya Panji Gumilang gitu? UIN seperti bagian dari Al Zaitun. Ini bagaimana konsepnya ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad, Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Waduh, tepuk tangan ya, luar biasa ya. Menurut saya layak jadi presiden. Waduh, meriah. Tepuk tangannya langsung meriah. Layak jadi presiden. Widih, udah tua, cabul lagi. Tua dan cabul. Masa ada orang cabul cocok dan layak jadi presiden? Mulai kapan? Panji Gumilang itu cocoknya bukan jadi presiden. Cocoknya aduh teman-teman, ini guru besar UIN. Pantas saja Ustadz Khalid Basalamah menentang UIN. Belajar apa di UIN? Minimal menteri. Syukur menteri pertanian. Menteri pertanian. Syekh Panji Gumilang itu cocok untuk jadi presiden atau layak. Atau kalau enggak jadi menteri pertanian. Iya, jangan jadi menteri agama, rusak nanti. Rusak kalau jadi menteri agama. Mohon maaf, saya memulai sambutan saya ini dengan menyebut salah satu ayat Al-Quran sesuai dengan moto, yaitu Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Oke. Wallahu yad'u ila siratim mustaqim. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke negeri keselamatan. Allah mengajak ke rumah kedamaian. Untuk menempuh jalan menuju negeri keselamatan. Allah memberikan jalan namanya Islam, yang berarti keselamatan. Orang yang menempuh jalan Islam disebut Muslim, yang berarti orang yang menyelamatkan. Karena itu seorang muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, jangan sebut nama Rasulullah ya. Panji Gumilang tidak pernah ikut Rasulullah, sholatnya gak ikut Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyanyikan lagu salam-salam Yahudi, tidak pernah mengajak orang-orang non-muslim sholat bersama Rasulullah, gak pernah. Jangankan dicampur aduk, diajak gantian saja Rasulullah tidak mau. Terus Panji Gumilang ini nyontoh siapa? Nyontoh siapa coba? Itu orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Kalau mulutnya Panji Gumilang yang menyatakan Al-Quran itu perkataan Nabi, apakah itu suatu yang dapat dibenarkan? Seluruh ulama sudah menyatakan itu adalah kesesatan yang nyata. Tangannya Panji Gumilang mengatur-ngatur sholat dengan dimasukkannya orang non-muslim di situ. Apakah itu termasuk suatu keselamatan? Karena doanya orang Kristen dengan orang Islam itu beda, ya, berbeda. Tidak bisa disamakan. Kalau kita mau beribadah, beribadahlah sebagaimana Rasulullah beribadah. Tidak boleh membuat ibadah-ibadah yang seperti ini. Seperti Panji Gumilang ini. Jalan menuju Daris Salam, jalan menuju negeri keselamatan, oleh Al-Quran juga disebut dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Wa annaha, Panji Gumilang nggak lurus, dia zigzag, dia bengkok-bengkok, dia mau kemana-mana dia. Ya mungkin ini sindiran kepada Panji Gumilang, nggak apa-apa. Ada sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain.
Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian menjadi bercerai-berai, berpecah belah dari jalanku yang lurus ini. Oke, kalau ini dijadikan sebagai sindiran kepada Panji Gumilang, good, jangan mengambil jalan yang lain. Karena Panji Gumilang kan sudah ngambil jalan-jalan yang lain, bahkan membuat jalan baru. Seolah-olah jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu masih kurang sempurna. Ya, membuat jalan baru untuk menuju Allah, ini adalah sesuatu yang mungkar. Karena jenis ibadah apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka itu tertolak. Apalagi membuat jalan-jalan yang baru. Artinya orang yang telah membuat jalan-jalan yang baru, mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh ajaran, penutup seluruh nabi. Na'udzubillah. Wasakum bihi la'allakum tattaqun. Hal ini Allah pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menempuh jalan yang lurus ini? Gimana? Isa alaihissalam dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Tetapi tidak semua orang. Nah, sindiran. Sindiran bagi orang Kristen yang datang ke sana ya. Karena orang Kristen di sana bukan menyembah Allah secara langsung. Nabi Isa yang ngomong. Mau menempuh jalan yang lurus dengan menyembah Allah, maka Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Iya. Di sini saya sepakat nih. Ya. Ini pidato ini saya sepakat ini. Ya, saya sepakat bahwa di situ diterangkan janganlah kalian menyembah selain Allah. Dan Panji Gumilang kan bukan cuma menyembah Allah, dia mengagungkan bangsa Yahudi, mencampur adukkan akidah, seolah-olah semua agama itu Tuhannya sama. Nah, ini termasuk sindiran nih dari dosen UIN ini. Ya, bisa jadi dosen UIN ini ingin meluruskan Panji Gumilang dengan cara yang halus. Tapi tadi di awal dia menyebutkan Syekh Panji Gumilang itu cocok untuk jadi presiden atau layak. Atau kalau enggak jadi menteri pertanian. Iya, jangan jadi menteri agama, rusak nanti. Rusak kalau jadi menteri agama. Alhamdulillah. Oke dah, sekali lagi ya, habis ini selesai. Cukup. Allah juga menyuruh kita untuk berdoa minimal 17 kali sehari semalam. Ya. Dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Betul. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Betul. Bukan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Oke. Siapa orang yang sesat itu? Siapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa. Oke, siapa yang sesat itu? Yang pertama, buka dulu. Mantap ini. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cocok. Barang siapa menyekutukan Allah, betul, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Sepakat. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cocok. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang ketiga, orang yang sesat menurut Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, betul, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Oke, di sini saya tepuk tangan. Saya tepuk tangan sendiri. Karena orang-orang Al-Zaitun nggak ada yang tepuk tangan dengan statement ini. Saya saja yang tepuk tangan. Baru kalau ada puji-pujian kepada Al-Zaitun, dikasih tepuk tangan sangat meriah. Tetapi ketika ada nasihat dari guru besar UN ini, tidak ada tepuk tangan sekali. Yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan disebut sebagai kesesatan yang nyata. Tidak ada yang tepuk tangan. Oke, cukup. Terima kasih Pak dosen ya.
Ini adalah statement yang menurut saya guru besar UIN ini memiliki visi misi di dalam menyampaikan sambutannya. Tidak perlu sampai selesai karena kalian pasti sudah paham. Di sini teman-teman, di antara seluruh pidato, sambutan-sambutan dari orang yang diundang oleh Al Zaitun, hanya ini yang saya setuju. Kenapa saya setuju? Bukan setuju kalau Panji Gumilang jadi presiden. Saya setuju malah kalau Panji Gumilang jadi menteri pertanian. Atau menteri olahraga gitu. Ya, olahraga lidah.